Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita mau beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Yeay. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya, yang siap memuji Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes, yes, yes. Ya, kita mau memuji Tuhan karena kita gembira, karena kita bersuka cita bersama-sama. Yuk, semua tangan di pinggang. Ya, siap. Mau nyanyi apa? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kak Bita. Nah, adik-adik, bulan ini tema kita adalah bersaksi bagi Kristus. Nah, sekarang Kak Bita mau ajarkan satu lagu baru buat kita semua. Judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Liriknya seperti ini dan gerakannya coba tiru juga ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku memulia. Dan yang hanya bukan semata, shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Itu liriknya ya. Kita coba nyanyi sama-sama ya. Bentar. Oke. Bukan sembarang pekerja, shalala.
bisa lagunya? Sekarang pakai gerakannya ya, kita mau nyanyi sama-sama. Siap? Oke. Luar biasa, anak Trinitas. Tuhan memberkati kita semua. Ya, di minggu ini spesial kita akan menyaksikan panggung boneka dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati. Yuk semua duduk tenang. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik-baik supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sebelumnya kita mau naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
satukan hati, kita mau berdoa menyambut firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyaksikan panggung boneka dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami anak-anak-Mu untuk kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mici, di mana si Mici? Sudah sore gini. Mici. Iya, Nak. Dari mana saja kamu? Ini Nak, ada surat tadi Pak Pos barusan datang. Katanya ada surat buat nenek. Oh, surat dari siapa ya? Dari Ningsih. Oh iya, itu temannya nenek. Teman nenek? Iya. Masa hari gini masih surat-suratan, Nek? Iya, soalnya kalau dulu kan belum ada WA atau SMS, jadi masih pakai surat. Oh, seperti itu. Iya. Ini emangnya temen nenek apaan sih si Ningsih ini? Ya sini, dibaca dulu suratnya. Nenek. Jakarta, 18 Agustus 2021. Yang terkasih sahabatku, Wati. Apa kabarmu, Wati? Aku berharap kamu baik-baik saja di Malang sana dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Apakah kamu masih mengingat aku, Wati? Aku Ningsih. Kita yang selalu bermain bersama-sama sejak kecil. Aku ingat bagaimana kamu memperkenalkanku kepada Tuhan Yesus dan mengajakku untuk setia beribadah. Dan sejak saat itu aku menjadi anak Tuhan. Aku ikut beribadah, aku ikut melayani, dan sampai hari ini Wati, aku tetap setia melayani Tuhan. Aku memiliki anak-anak, aku memiliki cucu-cucu yang juga setia kepada Tuhan Yesus. Kalau aku mau ingat, itu semua juga karena pertolonganmu, Wati. Karena engkau yang mengajak aku, Wati, untuk ke gereja. Melalui surat ini, aku mau mengucapkan terima kasih buat kebaikanmu waktu itu memperkenalkanku kepada Tuhan Yesus. Aku tidak membayangkan kalau kamu tidak membawaku kepada Tuhan. Pasti hidup dan keluargaku tidak tentu hari ini. Jika engkau berkenan, Wati, balaslah suratku ini. Terima kasih, Wati. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluargamu. Jadi itu temennya nenek. Iya, Mici. Jadi ceritanya, ya, kok sepi? Mana temanku ya? Wati. Halo, Ningsih. Ningsih, ngapain kita kesini? Aku lo panggil Wati, gak panggil kamu. Ayo kita main di rumahku. Jangan Ningsih, gak enak rumah
gereja nggak enak. Kita nggak bisa main-main. Emang di gereja Kita nggak ngapain? bisa main-main di wangan, sungai, kali. Gak apa-apa. Enggak. Ke gereja kan gak tiap hari. Mau. Gak setiap kali juga ke gereja. Emang kita ke gereja hari apa? Ayo Hari Wati. Minggu aja. Oh, hari Minggu aku libur kok. Ayo nih sih, kita jalan ke rumahnya Wati. Nanti kita dikorbanin terus. Gak apa-apa loh. Ikut Jangan, nggak Kak. ya? Ayo. Kamu mau ke rumah Wati? Enggak, aku mau ajak kamu main yang jauh. Gak boleh loh. Aku nggak mau kalau jauh-jauh nanti mamaku cari. Wati, ngapain sih kamu ikut-ikutan? Loh, kita kan main sama-sama. Sebelum aku sama kamu, Aku mau ke rumah Wati aja. aku gak mau berteman sama kalian. Kalian cuma jahat sama aku. Loh, Willy Aku ikut aja juga. Enggak aku gak suka baca kitab ngantuk. Loh, Ayo. enggak, nanti kita makan pisang goreng juga. Iya. Ada yang lebih enak, pisang rebus. Wah, ayo Ningsi kita ke rumah yuk. Ya Wati, aku mau ikut ke rumah Wati. Ayo kamu ikut juga. Ya, aku mau main dulu sama teman-temanku yang lain. Ya. Kalian gak enak dan teman. Ayo. Kok kamu gitu sih? Udah, aku pergi dulu. Terserah kalian mau ngapain. Ya, udahlah Ningsi. Ayo kita Iya ke rumah. Wati, aku ikut ke rumahmu ya. Di Iya. rumahmu kita ngapain? Ya kita main. Tapi kalau di rumahku itu biasanya ada mamaku juga. Dia suka cerita loh. Oh, Iya, gitu. cerita dari Wah. Alkitab. Alkitab. Iya. Aku boleh ikut? Boleh, ayo. Oke. Iya, nanti ada jajannya juga. Oke. Ayo. Oh, jadi ceritanya seperti itu, Nek. Iya, Miki. Jadi, Nexe itu suka nenek ajak ke rumah dengan cerita. Lama-lama dia mau juga diajak ke gereja. Nah, dan akhirnya sampai sekarang dia percaya sama Tuhan Yesus. Oh, gitu ya, Nek. Iya, jadi kita semua punya tugas dari Tuhan untuk membawa teman-teman kita kenal Tuhan. Gitu. Kalau gitu, aku boleh bawa teman gak, Nek, ke gereja? Boleh. Mungkin nggak langsung diajak ke gereja, tapi kita berteman dulu, memperkenalkan Tuhan Yesus yang baik kepada mereka. Gitu. Oh iya, Nek. Mici sekarang udah paham. Iya, jadi kita tetap berdoa supaya Tuhan pakai kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oke? Oke, Nek. Siap. Oke. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan adik-adik di kesempatan kali ini. Wah, adik-adik, siapa nih yang dari awal tadi sampai saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Ayo, siapa angkat tangan? Siapa yang mengikuti dengan penuh semangat? Yeay! Nah, baru saja kita sama-sama menyaksikan sebuah cerita yang istimewa. Siapa yang masih ingat barusan cerita apa yang kita lihat? Kita sama-sama saksikan, ayo. Ya,
Tadi barusan kita menyaksikan cerita tentang Nenek Wati yang bercerita kepada Mici cucunya tentang apa yang dulu pernah diperbuat oleh Nenek Wati ketika dia masih anak-anak. Dia mengajak temannya si Ningsih untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga Ningsih mau menerima Tuhan dan pergi ke gereja bersama-sama dengan Nenek Wati. Nah, cerita ini adik-adik juga pernah dialami oleh Nabi Yesaya ketika Tuhan memanggil Nabi Yesaya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untukku? Lalu maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, di sini adik-adik, kita sama-sama bisa tahu bahwa saat Nabi Yesaya mendapatkan panggilan dari Tuhan, dia tidak berpikir, apa ya? Nanti dulu deh. Tidak Tuhan. Nabi Yesaya tidak melakukan hal itu, tapi Nabi Yesaya langsung siap menjawab, ini aku, utuslah aku. Nah, di sini Nabi Yesaya adik-adik menyadari bahwa Nabi Yesaya adalah seorang hamba dari Tuhan, sehingga karena ia menyadari dia adalah hamba dari Tuhan, maka ia siap diutus oleh Tuhan. Ia siap melakukan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada dia. Sama dengan kita adik-adik, kita semua juga adalah hamba Tuhan. Maka kita juga harus siap ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya bagi setiap orang, menjadi alatnya Tuhan. Kita harus berkata, siap, ini aku, utuslah aku Tuhan, seperti apa yang Nabi Yesaya lakukan. Mungkin dari setiap kita merasa minder, merasa ketakutan, apa yang harus aku lakukan, apalagi ketika kita diminta untuk bersaksi. Itu pasti terasa berat kan untuk kita adik-adik. Tapi jangan khawatir, sebab Tuhan sebelum mengutus kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, bahwa setiap kita diberikan kekuatan, diberikan Tuhan perlengkapan apapun yang akan kita lakukan saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak perlu takut, kita pasti bisa untuk menceritakan firman Tuhan dan mengajak teman-teman kita di luar sana yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Saat kita melangkah maju, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Seperti yang Nabi Yesaya lakukan adik-adik, dia tidak berpikir, aduh aku punya kemampuan apa, aku gak bisa apa, aku tidak punya talenta apapun. Tapi Nabi Yesaya sudah siap, sebab yang Tuhan mau bagi kita bukanlah kemampuan kita, tapi Tuhan mau apa yang kita dalam hati kita ini, bahwa kita mau. Yang penting kita mau dulu, maka Tuhan akan mempergunakan setiap kehidupan kita. Bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita. Itulah yang Tuhan minta. Jadi, ayo adik-adik, saat kita mendengar panggilan dari Tuhan, saat kita mendengar suara Tuhan, yuk sama-sama kita siap dan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Yuk sama-sama kita tutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa sama-sama sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Bapa kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Meskipun secara online Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, utuslah kami Tuhan, kami siap Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi milik-Mu Tuhan. Utuslah setiap kami Bapa, dan biarlah Tuhan Kau mempersiapkan setiap hati kami Bapa, setiap hati anak-anak sekolah minggu Tuhan,
Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah setiap mereka Tuhan siap Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan memiliki kemauan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan boleh bertumbuh, berkembang Tuhan, dan menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah hari ini Bapa. Engkau juga memberkati setiap guru-guru Tuhan yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan di atas seluruh bumi Bapa. Kami tutup ibadah kami Tuhan dalam kuasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik di pertemuan berikutnya di minggu depan. Sama-sama yuk datang ibadah ke gereja hari Selasa jam 5 sore. Sama-sama kita datang, sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, dan sama-sama kita bertemu dengan teman satu dan lain. Jangan lupa ya, jam 5 sore hari Selasa minggu depan. See you!